lagi dedek-dedek. Kok gemal lagi? Jadi rindu kan sama Koko. Gak ada yang main keyboard gitu. Jadi balik lagi sama Koko. Jadi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyiin lagu dulu ya. Ku mau cinta Yesus namanya. Pasti tahu nih. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, Bapa, seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik yang terkasih, kita jumpa lagi bersama dengan Lause Amina. Sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita bisa memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini Lause akan melanjutkan cerita Lause tentang Daud. Oke? Siap untuk menikmatinya? Siap ya? Oke, sebelum kita menikmatinya, mendengarkan cerita firman Tuhan, Lause mengajak kita semua, ayo kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan, Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Dan biarlah kami senantiasa memuji, menyembah Engkau. Sekalipun kami tidak bebas
terkurung di dalam rumah, susah beraktivitas, tidak bisa ke gereja untuk sekolah minggu, tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Engkau menyertai kami, Engkau merindungi kami, dan Engkau memberkati kami. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami, tuntun kami, biar Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, kita dengar bahwa Daud adalah seorang raja yang luar biasa, raja yang diberkati oleh Tuhan, raja yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkatinya sehingga seluruh kerajaan bangsa Israel itu menjadi suatu kerajaan yang sangat maju dan sangat terkenal pada masa itu. Dan suatu hari Daud sedang nyantai, Daud sedang santai-santai menikmati kehidupannya, menikmati kesendiriannya, menikmati pemandangan yang ada. Lalu terlihatlah, ada seorang cewek cantik, ada seorang wanita yang sedang mandi di seberang sana. Lalu terlihatlah, wah, wanita ini sungguh cantik. Dan lalu dia mencoba untuk mencari informasi siapakah wanita itu. Dan ketika dia mencari informasi, dia tahu bahwa wanita itu sudah memiliki suami, wanita itu sudah berkeluarga, dan suaminya adalah Bapak Uria, adalah seorang pasukan tentara bangsa Israel. Dan sekarang ini Bapak Uria sedang berperang di medan pertempuran. Wah, jadi Daud kenal dengan anak buahnya ya. Daud pasti tahu bahwa Uria, dan ini adalah istrinya. Tapi ada yang terkasih, yang celakanya Daud melihat wanita itu dan dia sangat terpesona dengan kecantikan wanita itu. Dan hendak memiliki wanita itu. Sekalipun wanita itu sudah bersuami, tapi Daud dalam hatinya ingin sekali punya wanita itu, ingin sekali memiliki wanita itu. Lalu dia mencoba mencari prajuritnya untuk memanggil wanita itu ke istananya. Lalu wanita itu menuruti perintah Raja Daud lalu ke istananya. Dan akhirnya mereka berhubungan, mereka tidur bersama. Dan akhirnya wanita ini hamil. Dan ada yang terkasih, bahkan yang lebih parahnya, Daud bukan menyadari kesalahannya. Dia terus melakukan kesalahan demi kesalahan. Dia mencoba untuk menutupi kesalahannya. Lalu dia mencoba berbagai cara, berbagai strategi untuk mengatur supaya si Uria bisa pulang ke rumah dan tidak terbongkar kesalahannya itu. Tapi siapa tahu strateginya, caranya itu gagal total. Dan akhirnya Daud menyusun lagi cara yang baru. Apa caranya? Dia menulislah surat kepada Yoab, seorang panglima pasukan tentara Israel. Dia menuliskan, lalu dia berkata, tempatkanlah Uria pada barisan paling depan dalam peperangan. Wah, adik-adik terkasih, bayangkan apa yang terjadi. Daud mempunyai rencana jahat supaya Uria ini diatur pada barisan yang paling depan, sehingga ketika ada peperangan terjadi, dia bisa mati terbunuh dan dia bisa memiliki wanita itu. Wah, kejamnya Raja Daud. Adik-adik terkasih, perintah Raja Daud itu dilaksanakan oleh panglimanya. Uria ditempatkan di pada barisan paling depan. Dan ketika peperangan terjadi, matilah Uria. Dia terbunuh dalam peperangan tersebut. Lalu akhirnya Raja Daud cepat-cepatlah mengambil wanita itu ke istananya dan menjadikan wanita itu sebagai istrinya. Nah, ada yang terkasih, menurut adik-adik, perbuatan Raja Daud ini apakah benar di hadapan Tuhan? Apakah benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan? Perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Daud sudah melanggar perintah Tuhan. Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh berzina, tapi Daud sudah tahu bahwa wanita itu adalah wanita yang sudah beristri, sudah berkeluarga. Tapi lalu Daud tidak mau tahu. Dia mengambil wanita itu dan menjadikannya sebagai istrinya. Dia sudah melakukan perzinahan. Lalu karena firman Tuhan, perintah Tuhan kepada kita, jangan menginginkan milik sesamamu. Wanita itu sudah milik orang lain. Wanita itu sudah milik Uria, tetapi Daud tidak memperdulikannya. Dia mengambil wanita itu untuk menjadi milik bagiannya sendiri, menjadi istrinya sendiri. Nah, itu sudah melanggar perintah 10. Lalu kita melihat, dia bukan hanya berhenti begitu saja,
melakukan rencana jahatnya. Dia melakukan suatu pembunuhan kepada Uria. Dia menyuruh pasukannya untuk menempatkan Uria pada barisan yang paling depan supaya dia mati terbunuh. Ada yang terkasih, ini perbuatan-perbuatan Daud di hadapan Tuhan sangat jahat, dan karena itu Tuhan sangat marah. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Tuhan marah terhadap dosa. Karena itu Tuhan mengutus nabinya, Nabi Nathan, datang ke hadapan Daud untuk menegur dosanya. Dan Nabi Nathan datang ke hadapan Daud, lalu menceritakan suatu perumpamaan, suatu cerita kepada Daud. Dan Daud sadar akan perbuatannya. Dia segera datang ke hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku telah berdosa kepadamu. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Lalu dia memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih. Tuhan mengasihinya dan mengampuni dosanya. Tapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang adil. Dia menghukum apa yang telah dilakukan oleh Daud. Apa yang telah dilakukan oleh Daud, Daud harus mendapat balasannya, yaitu anak yang dikandung oleh Batseba setelah 7 hari sakit dan meninggal dunia. Dan inilah hukuman Tuhan bagi dia. Nah, adik-adik terkasih, dari cerita ini kita belajar 2 hal penting yang harus kita ingat selalu. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang sangat membenci dosa. Tuhan tidak suka, tidak senang kita bermain dengan dosa, melanggar perintah Tuhan. Seperti misalnya kita berbohong, seperti misalnya kita mencuri, kita melawan orang tua. Dan itu suatu hal yang sangat berdosa. Perbuatan-perbuatan dosa itu Tuhan tidak suka dan Tuhan sangat membencinya. Karena itu adik-adik yang terkasih, mari hati-hati, jangan berbuat dosa, jangan pernah berbuat dosa. Jika kita berbuat dosa, segeralah datang kepada Tuhan. Dan ini yang kedua, segera datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Mohon Tuhan, ampuni dosaku. Dan Tuhan yang maha kasih, dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Sama seperti yang Tuhan Allah lakukan kepada Daud. Daud dia tahu kesalahannya. Dia memohon ampun daripada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dosanya. Sehingga di dalam Mazmur pasal 51, Mazmur 51 ayat 3, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Dan inilah kata yang diucapkan oleh Daud. Dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan dia menuliskan satu Mazmur 51. Dia mengatakan, mari kita membaca secara bersama-sama. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Nah, adik-adik yang terkasih, dari cerita firman Tuhan ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, Tuhan benci kepada dosa. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita pun tidak boleh main dengan dosa, tidak boleh suka terhadap dosa. Berbohong tidak boleh, mencuri tidak boleh, melawan orang tua tidak boleh, membenci tidak boleh. Nah, segala yang tidak Tuhan senang tidak boleh kita lakukan. Jadi kita harus menjaga diri kita untuk hidup baik di hadapan Tuhan, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan jikalau tanpa sengaja kita melakukan kesalahan, kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan, ayo adik-adik yang terkasih, mari kita belajar seperti Daud, datang ke hadapan Tuhan, kita meminta pengampunan Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan memaafkan, menyucikan segala dosa-dosa kita, dan kita diterimanya dan diampuninya. Jadi adik-adik terkasih, ayo mari kita senantiasa berhati-hati, oke? Menjaga diri kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Adik-adik yang terkasih, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini melalui kisah Daud dan Batseba kami belajar untuk tidak melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan, untuk menjaga diri kami untuk hidup baik, hidup benar, melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang seturut dengan kehendak hati Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang kudus,
Tuhan tolong kami supaya kami pun bisa menjaga diri untuk tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti berbohong, mencuri, berkata-kata yang tidak benar, tidak ingat akan hari Tuhan, tidak ingat untuk beribadah kepada Tuhan, melawan orang tua, atau kami mengambil milik orang lain, ataupun perbuatan-perbuatan salah yang tidak harus kami lakukan dan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak bermain-main akan itu, tapi biarlah kami menjaga diri untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan jikalau kami tanpa sengaja kami melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni kami, kasihanilah kami, berikan kepada kami hati seperti Daud yang mempunyai kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon Tuhan berkati kami seluruh anak-anak sekolah minggu. Biarlah sukacita kami, iman kami kepada Tuhan, cinta kasih kami kepada Tuhan senantiasa bertumbuh di dalam hati kami. Berkati papa mama di dalam kehidupan keseharian, di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, segala sesuatu biarlah Tuhan berkati. Demikianlah Tuhan memberkati bangsa negara kami, Tuhan jagai, Tuhan memelihara, dan berkati para dokter yang terus berjuang sampai hari ini. Jagai mereka Tuhan, kawal mereka, lawat mereka dalam anugerah. Terpuji Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 17 ayat Amin. 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mempertahankan tulang. Terima kasih. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kiranya ibadah ini bisa memberkati adik-adik semuanya, senantiasa hidup baik di dalam Tuhan. Hati-hati, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan melawan perintah Tuhan, jangan melawan perintah orang tua, janganlah melakukan kejahatan di mata Tuhan, tetapi rawatlah diri kita menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Oke? Jadi adik-adik terkasih, Tuhan memberkati kita semuanya dan tetap setia. Setiap hari Minggu kita berjumpa di dalam rekaman ibadah sekolah minggu. Oke? Dan jumpa pada minggu depan berikutnya.